Perkenalkan, nama saya Semi Tunggalwalu, NIM 2119008. Di video kali ini saya akan menyeting topologi yang untuk memenuhi syarat UAS manajemen jaringan. Yang pertama, kita lihat seruannya. Di sini yang pertama, setting IP address subnet mask, gateway, dan DNS server yang sesuai untuk CTVC dan server HTTP dan DNS. Di sini kita langsung masuk saja pada PC ini 0.0. Setting, kita masuk ke desktop, IP address. Di sini kita isi IP addressnya 192.168.1.1. Subnet masknya 255.255. Default gateway-nya di sini 192.168.1.1. Jadi default gateway-nya 192.168.1.254. Jadi DNS servernya dia 10.10.10.1. Jadi DNS servernya dia ini 10.10.10.1. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke PC yang satu. Masuk PC ini sama juga kayak ini tadi. Desktop IP address. Nah, SIN IP-nya 192.168.2.1. Default gateway-nya dia punya default gateway-nya dia 192.168.2.254. Jadi dia punya servernya sama kayak tadi juga 10.10.10.1. Sesudah itu kita masuk lagi ke PC selanjutnya. Kita masuk lagi di PC ini. Di sini, nah kita lihat, kita geser desktop IP. Jadi IP-nya di sini 192.168.3.1. Dia punya subnet masknya 25255. Default gateway-nya 192.168.3.254. DNS-nya 10.10.10.1. Keluar. Sekarang kita masuk di PC yang ini PC 4, masuk ke desktop IP. Geser IP-nya 192.168.4.1. Subnet masknya 255.255.0. Default gateway-nya dia 192.168.2.54. DNS-nya dia, DNS servernya 10.10.10.1.
10.10.1. Kita harus keluar. Sekarang kita masuk di PC ini lagi. So, IP-nya dia 20.20.1. Subnet masknya 255.0.0.0. Gateway-nya 20.20.254. DNS-nya 10.10.10.1. Saya sudah meeting PC-nya. Sekarang kita lihat soal yang kedua. Soal yang kedua itu aktifkan HTTP dan DNS server pada PC server, pada DNS server, pada PC server, dan berikan record DNS untuk Cisco yang mengaruhi HTTP server. Jadi sekarang kita masuk pada server. Di sini kita kasih masuk IP-nya. Jadi IP-nya 10.10.10.1. Default gateway-nya 10.10.10.254. Dia punya DNS server 10.10.10.1. Setelah itu kita masuk pada service-nya. Kita masuk pada HTTP-nya. HTTP ini kita kasih aktif. Setelah itu kita masuk pada DNS. Di sini kita kasih on. Kasih on nama dia. Di sini dia punya nama cisco.com. DNS-nya 10.10.10.1. Kita add. Sudah itu sekarang kita masuk pada ini, kita close saja. Lihat soal yang kedua. Soal yang ketiga, di sini atur setiap router. Jadi yang pertama itu masuk pada router 1. Jadi di sini masuk pada router 1. Nah, di sini tidak jadi. Jadi saya tambahkan satu PC laptop. Setelah itu saya menggunakan kabel konsol. Kabel konsol di sini RS232. Di sini menggunakan kabel konsol. Setelah itu kita lihat soal dulu. Kecil saja. Setelah itu kita langsung masuk pada laptop. Untuk mempermudah kita bagi dua saja untuk meetingnya.
Setelah itu kita masuk pada desktop. Terminal. Di sini kita oke saja. Nah, di sini kita enter, ketikkan perintah enable, di enaknya, konfigurasi terminal, Ctrl+T. Nah, di sini yang pertama itu untuk interface FA 0-1. Jadi IND FA 0-1. Nah, kita enter IP address-nya 192.168.1.254. Net mask-nya karena /24 jadi 255.255.255.0. Enter. Nah, karena tadi dia mati duitnya, jadi kita kasih hidup no shutdown. Setelah itu kita exit, kita masuk lagi pada FA 0. Jadi interface FA 0-0. Enter. IP address-nya 30.0.0.1 karena /24 jadi 255.0.0.0. Jadi enter. Untuk menghidupkan kita ketikkan no shutdown. Enter. Sudah, exit. Sekarang kita masuk lagi pada FA 1-1. Jadi interface FA 1-1. Enter. IP-nya ya, IP address 192.168.2.254. Net mask-nya kan /24 jadi 255.255.255.0. Enter. Kita ketikkan perintah no shutdown. No shut. Singkat saja. Kita sudah menyeting router 1. Sekarang kita masuk pada router 2. Jadi kabel ini kita kasih pindah ke router 2. Kita pakai kabel konsol. Sekarang masuk kembali ke laptop. Di sini kita kembali saja ke terminal. Nah, enter. Nah, di sini router 2. Jadi untuk router 2 itu setting yang pertama itu FA 0-0. Jadi kita enable konfigurasi terminal, Ctrl+T, interface FA 0-0, IP address-nya IP address 30.0.0.2, net mask-nya 255.0.0.0.0. Kita ketikkan no shutdown. Sekarang kita exit, kita masuk lagi pada interface FA 1-0. Jadi interface FA 1-0. Enter. IP address-nya IP address
IP address-nya dia 40.0.0.1 karena slash 24 jadi 255.0.0 karena slash 8 jadi titik 0.0. Kita enter, kita ketikkan perintah no shutdown, hidupkan portnya dia. Setelah itu kita exit. Sekarang kita pindahkan, kita masuk di sini lagi, di sini. Jadi interface FA no garing 1.10. Nah, di sini untuk membungkus VLAN 10, jadi kita ketikkan perintah encapsulation.1key 10. Encapsulation.1key 10. Oh, di sini kurang A, di enter. Setelah itu kita memberikan IP-nya dia, IP address, IP address-nya dia 10.10.10.254 desmasnya 255.0.0.0. Di enter, ketikkan perintah. Setelah kita memberikan IP address-nya, kita langsung exit. Setelah itu kita pindah lagi di bawah, yang ini titik 20, ketikkan harapan atas supaya ini kita ganti 20, enter. Oh, kita lupa interface-nya, int FA 0 garing 1.20. Sini .1key 20, IP-nya 20.20.254. Maksudnya 255.0.0.0. Enter. Kita exit. Setelah itu kita sudah habis setting yang router 2. Sekarang kita masuk pada router 3. Ini kita harus pindah ke router 3 di konsol. Nah, sekarang kita masuk pada router 3. Oke. Ini lihat soal dulu. Di sini ketikkan enable konfigurasi terminal conf interface FA 0 garing 1 IP address-nya dia 192.168.3.24 192.168.3.254.
Net masnya 255.255.255.0. Enter, kita ketikkan no shutdown untuk hidupkan portnya dia. Exit. Interface yang kedua itu FA 1/1. Jadi FA 1/1. Enter, IP address dia 192.168.4.254. Jadi net masnya 255.255.255.0. Jadi untuk menghidupkan kita ketikkan no shutdown. Exit. Di sini sudah 50%. Jadi kita masuk ternyata di sini masih ada router 3 yang FA 1/0. Jadi kita lanjut aja. Interface FA 1/0 yang IP address-nya 40.0.0.2, net masnya karena /8, jadi 255.0.0.0. Enter, no shutdown. Di sini untuk menghidupkan port yang ini kita cuman kembali ke router 2 karena dia masih hidup. Kita ketikkan perintah di sini FA 0/1 enter no shoot supaya menghidupkan port. Nah, setelah itu kan di sini sudah hijau. Di sini sudah hijau semua. Sekarang kita masuk lagi pada soal sekarang kita masuk pada suite server. Jadi ini kita pindah ke suite server. Di sini pakai konsol juga. Masuk ini kita harus keluar terminal. Enter. Ini adalah konfigurasi terminal. Di sini lihat dulu soalnya. Di sini VLAN 20, VLAN 10, VLAN 10. Enter. Namanya dia server, nama server, habis nama server,
IP address. Sudah. Ya. Ini sudah saya buat. Kalau di PC admin, yang setting adalah hanya kasih IP address. Sudah. Ya. Kemudian mode dari di setting mode terang dulu, mode terang, kemudian setting hanya ini untuk di sini kita exit. Di sini interface, karena ini FA 0/1 sampai 10, jadi kita pakai range. Jadi interface range RA FA 0/1 sampai 10. Hit enter. Setelah itu kita mengetikkan switch port mode akses, SW mode akses, jadi kita akses pilihan 10, berarti switch port akses pilihan 10. Nah, sekarang kita exit. Di sini VLAN 10, VLAN 20. Enter namanya dia. Nama admin. Setelah nama admin, enter, kita exit, kita interface range FA 0/11 sampai 24, enter, tidak valid, berarti atas alatinya, enter. Habis itu kita switch mode akses, SW mode akses, SW mode switch port mode switch port akses VLAN 20. Bentar, coba kita cek result. Exit ini. Di sini yang belum aktif itu di router 1 FA 0/0, subnet masnya di router 2. Kita lihat ulang. Di sini sudah
Oh, di sini kita exit ulang. Oh, ini sudah exit. Coba kita ulang plan 10. Nama server, exit, interface range 0 garing 1 sampai 10. Enter. Exit. Ya, oke. Di sini lihat dulu. Ini masih interface G G0 mode Trump. G0 untuk mode ini kita pindah ke sini saja. Interface FA 0 G0 per 1 sweet spot mode Trump. Nah, exit sesudah itu sekarang sudah 95. Ini kita kembali ke punya kabel ke router 1. Tadi yang tidak hidup IP-nya di router 2. Di router 2 di FA 1/0 itu setting ulang. Untuk itu A 0 per 0 IP-nya address router FA 0 per 0 30.0.0.2 dan masnya 255.255.0.0.0. Nah, di sini kita coba di router 2 masuk. Sudah exit. Sekarang di FA 1/0. Berarti interface FA 1/0. Kita enter IP-nya, IP address 40.0.0.1 255.0.0.0. Enter masuk. Exit. Nah, sesudah itu kita coba cek result-nya karena tadi ada kesalahan penyetingan. Tadi kita cek ulang
Nah, sudah itu. Nah, sekarang kita menyeting static routingnya dia di. Nah, ini IP root. Meeting IP root 192.168.3.0 255.255.255.0 wordingnya dia 30.0.0.2. Oh, di sini router sebenarnya tidak valid karena bentar. Kedua, ini dia ganti depannya 4. Jadi IP root 10.0.0.0 255.0.0.0 30.0.0.0 titik 2. Itu ganti yang di depannya menjadi 20 enter ke atas, ganti di depannya dia menjadi 40, kita enter. Situ kita exit. Sekarang kita harus pindah dulu di router 1. Di sini router read-nya dia IP root 192.168.0 255.0.0.0.1 router read 2. Bentar, itu kita ini dia 2, di sini 40, di sini 3. Enter. IP root-nya sini betul, di sini diganti 4, jadi enter. Jadi kita sudah ada setting di punya IP root, kita exit. Sudah router 2, sekarang di router 3. Enable konfigurasi terminal.
Nah, sini kita ketikkan perintah IP root IP root 1.168.0.255.0.0.0.1. Enter. Di sini bagian key yang 2, enter. Di sini dia IP root 10.0.0.0.1. Enter. Terus di sini terganti 20. Enter. Sini ganti 30 di depan. Enter. Kita exit. Lihat soalnya untuk yang nomor 6 itu pastikan setiap PC dapat mengakses halaman web Cisco.com. Sekarang saya coba di PC 1. Di sini desktop, web, Cisco.com. Cisco.com. Di sini sudah, ini hasilnya. Welcome to Cisco Podcast, open browser, open pilih ini. Terus yang di bawah ini stop web Cisco.com. Cisco.com. Nah, sama juga bisa akses. Coba di PC ini. Desktop. Cisco.com. Bentar. Oh ini, salah. Nah di sini jadi juga PC yang lain lagi. Coba di sini PC 4. Cisco.com. Jadi juga di sini di PC 3 coba Cisco.com. Nah jadi juga, jadi di setiap PC semua ini dia bisa akses Cisco.com. Di sini 89% hasilnya 98%. Mungkin hanya ini video yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.